Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti, NIM 18 17 40 10 33 dari kelas 6 MPIA IAIN Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya, mata kuliah aplikasi statistika pendidikan. Nah, di sini dapat dilihat tugasnya ada sebuah kasus di mana seorang peneliti tengah meneliti pengaruh kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa terhadap tingkat profesionalisme kepala sekolah dasar di suatu kabupaten. Peneliti tersebut mengambil sampel sebanyak 25 sekolah dengan data penelitian sebagai berikut. Jadi ini ada sebuah kasus yang akan kita teliti. Nah, di sini ada tugasnya yaitu analisislah pengaruh-pengaruh kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa terhadap tingkat profesionalisme kepala sekolah dasar dengan terlebih dahulu melakukan analisis prasyarat yang diikuti dengan analisis korelasi variabel penelitian. Adapun analisis prasyarat yang harus dilakukan yaitu yang pertama uji normalitas data, yang kedua uji linearitas data, yang ketiga uji autokorelasi, yang keempat uji multikolinearitas, dan yang terakhir yaitu uji heterokedastisitas. Baik, kita langsung saja ke aplikasi statistika pendidikan ya. Kemudian kita masuk ke variable view. Teman-teman bisa memasukkan variable view-nya. Nih, di sini ada kinerja guru, kinerja TU, kinerja guru, kinerja TU, prestasi siswa, dan profesionalisme. Nah, saya mengambil beberapa sampel nama seperti yang telah disebutkan. Teman-teman bisa memasukkan datanya semua ya. Ini data yang nantinya akan kita uji. Ya, langsung saja kita masuk ke uji normality atau uji normalitas data. Ya, teman-teman bisa melihatnya ya. Untuk menguji normalitas itu perlu data yang tadi kita masukkan. Kemudian selanjutnya kita klik analyze. Kemudian kita pilih Nah, kita ke variable view. Nah, di values kita isi, teman-teman bisa masukkan seperti ini ya. Ya. Tadi kan ada variabel bebas dan variabel terikat. Nah, dan di sini ada variabel bebas dan variabel terikat. Teman-teman bisa masukkannya. Yang variabel bebas itu ada X1, X2, X3. Terus yang variabel terikat ada kecakapan. Langsung saja kita ke data view. Nah, untuk lebih detailnya saya akan menyampaikan lewat laporan saya ya. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu memberi fasionama pada kolom variable view, kemudian masukkan data di kolom skor dan kolom kriteria diisi simbol 1 atau 2.
Terus yang ketiga, kita masuk ke analyze, descriptive statistik, explore, kemudian masukkan nilai ke dependent. Terus keterangan, tadi ada skor dan kriteria, itu masuk ke faktor list, plots, kemudian beri tanda centang pada normality test. Nanti teman-teman bisa langsung saja menggunakan langkah-langkah yang ini ya, bisa langsung saja dipraktekkan di SPSS-nya. Nah, ini untuk data normality, untuk output normality seperti ini datanya ya. Teman-teman bisa praktekkan saja. Kita langsung ke uji linearitas. Nah, untuk uji linearitas langkah-langkahnya yaitu analyze, compare means, terus dependent, masukkan terus independennya juga dimasukkan. Jadi teman-teman bisa melakukan langkah ini di SPSS ya. Ini langkah yang saya lakukan. Nah, untuk selanjutnya kita mencari multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini langkah-langkah untuk mencarinya yaitu dengan data yang tadi sudah disajikan ya. Langkah-langkahnya yaitu seperti biasa, analyze, terus kita pilih regression, kemudian kita pilih linear, kemudian kita pilih dependentnya kita isi profesionalisme, dan independennya kita isi kinerja guru, kinerja TU, kinerja TU, prestasi siswa. Kemudian kita pilih statistik, terus kita centang covariance matrix dan collinearity diagnostik. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Nah, teman-teman bisa melakukannya di aplikasi SPSS ya. Untuk selanjutnya yaitu uji heterogeneitasitas. Nah, untuk mencarinya langkah-langkahnya yaitu seperti biasa, dari data yang sudah disajikan, kemudian kita pilih analyze, terus kita pilih regression, kemudian dipilih linear, terus plot, kemudian variabel Y kita isi dengan SRSID SRSID, dan untuk variabel X nya kita pilih SPRED spread. Kemudian selanjutnya kita klik continue dan OK. Nah, nanti akan keluar seperti ini ya, berupa diagram tabel. Nah, untuk selanjutnya terkait uji autokorelasi, ada beberapa langkah, di mana langkah tersebut seperti biasa kita menggunakan data yang sudah disiapkan, kemudian kita pilih analyze, kemudian regression, kemudian linear, statistik, kita pilih Durbin-Watson, kemudian continue, terus di OK. Nah, itu langkah-langkah yang bisa dilakukan. Nah, jadi teman-teman bisa langsung gunakan di aplikasi statistik. Dan di sini saya langsung dan tidak mempraktekkan agar sedikit menyingkat waktu ya teman-teman. Nah, dari sini saya bisa membuat sebuah laporan ya teman-teman, dari yang tadi sudah kita praktekkan. Nah, dimana laporan tersebut nantinya akan dibenarkan ataupun nantinya akan dilaporkan seperti itu, apa yang teman-teman kerjakan.
untuk memastikan apakah ada hubungan yang signifikan atau tidak. Langsung saja ke laporan saya, yaitu ya teman-teman bisa lihat di sini ada salah satu laporan saya dari apa yang saya kerjakan. Yang pertama itu uji normalitas. Nah, di sini ada hipotesis uji normalitas, yaitu HO, data berasal dari populasi berdistribusi normal. Yang satunya ada H1, data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Kriteria keputusan HO diterima jika sig kurang dari alfa atau 0,05. Nah, ini tabel outputnya dari uji normalitas. Di sini ada tes Kolmogorov-Smirnov. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya. Di sini adalah salah satu hasil uji normalitas. Jadi kita cari signifikasinya. Di sini signifikasinya lebih dari 0,05. Jadi kalau lebih dari 0,05 maka HO ditolak. Maka data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Jadi ini hasilnya ditolak, HO-nya itu ditolak ya. Karena nilai sig lebih dari 0,05. Oke, selanjutnya kita ke uji linearitas. Nah, di sini ada uji linearitas. Hipotesisnya yaitu H0 ada hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Dan H1-nya yaitu tidak ada hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Kriteria keputusan H0 ditolak jika alfa alfa 0,05 atau kurang dari 0,05. Nah, di sini hasil output yang saya kerjakan tadi. Di sini ada profesionalisme kinerja dengan guru terkait. Kemudian ada profesionalisme kinerja dengan kinerja TU. Ya. Baik, langsung saja untuk kriteria keputusannya. Pada Y, X1 nilai sig lebih dari 0,05 sehingga H0 diterima. Maka hubungan antara profesionalisme kepala sekolah dan kinerja guru linear. Pada Y, X2 nilai sig 0,05 sehingga HO diterima. Maka hubungan profesionalisme kepala sekolah dan kinerja TU linear. Pada Y, X3 nilai sig lebih dari 0,05 sehingga HO diterima. Maka hubungan antara profesionalisme kepala sekolah dan prestasi siswa linear. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini ya untuk memudahkan teman-teman untuk kriteria keputusan-keputusan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, uji multikolinearitas. Hipotesisnya yaitu HO tidak ada kemungkinan multikolinearitas. Untuk H1 ada multikolinearitas. Untuk kriteria keputusan HO ditolak jika F lebih dari 10 dan atau toleransi kurang dari 0,1. Baik, di sini adalah output ataupun hasil dari uji multikolinearitas. Nah, untuk kriteria keputusan ya teman-teman bisa lihat di sini kurang dari 10. Maka HO diterima karena nilai VIP kurang dari 10, maka HO diterima sehingga antara variabel bebasnya tidak terjadi multikolinearitas.
Selanjutnya uji heterokedastisitas. Di sini hipotesisnya yaitu HO tidak ada gejala heterokedastisitas dan H1 ada gejala heterokedastisitas. Untuk kriteria keputusannya, HO ditolak jika scatter plot mengikuti suatu pola. Nah, di sini teman-teman bisa melihat hasilnya ya. Kesimpulannya, karena scatter plot data acak sehingga HO diterima dan tidak ada gejala heterokedastisitas. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang saya kerjakan uji autokorelasi, yaitu hipotesisnya H0 tidak ada gejala autokorelasi dan H1 ada gejala autokorelasi. Untuk kriteria keputusannya, H0 ditolak jika nilai Durbin Watson kurang dari DL atau lebih dari 4 DL. Nilai Durbin Watson tidak terletak antara DU dan 4 DU. Yang kedua, tidak ada kesimpulan jika nilai Durbin Watson terletak antara DL dan DU atau terletak antara 4 DU dan 4 DL. Nah, dari hasil yang saya kerjakan ini outputnya ya teman-teman. Nah, di sini saya menghasilkan, saya membaca dari tabel Durbin Watson. Nah, di sini ada 3. Ini yang hasil saya temukan yaitu DU 1,123, DL 1,654, kemudian 4 DU yaitu 4 dikali DU itu ada 4,492 dan 4 DL yaitu 4 dikalikan DL yang jumlahnya 6,616. Nah, jadi kesimpulannya, koefisien Durbin Watson diperoleh 2,041 yang nilai ini lebih dari DL dan kurang dari 4 DL sehingga HO akan diterima, sehingga tidak ada gejala autokorelasi. Ya, itu penjelasan singkat saya dari hasil pekerjaan UTS saya, mata kuliah aplikasi statistik pendidikan. Ya, mungkin teman-teman bisa mengikuti langkah-langkahnya ya, yang sudah tadi saya jelaskan. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan secara detail, mencontohkan atau menjelaskan satu persatu karena untuk menyingkat waktu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.